Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya jamu, sebuah tradisi kuno kita di Indonesia, bisa sampai bersaing di panggung dunia? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas strategi Sido muncul. Kita bakal lihat bareng-bareng dari data perusahaan dan analisis pasar, gimana raksasa herbal ini nyusun rencana buat menaklukkan pasar global. Oke, semua cerita ini dimulai dari sini. Cuma satu angka, 8%. Angka yang kelihatannya kecil ini ternyata jadi jantung dari semua ambisi Sido muncul. Ini bukan sekedar target loh, ini adalah janji mereka untuk masa depan. Dan ambisi ini bukan cuma omong kosong, ini pernyataan yang datang langsung dari pucuk pimpinannya, Direktur Utama David Hidayat. Dengan menargetkan pasar-pasar baru kayak Afrika dan Timur Tengah, mereka secara resmi mengubah mimpi jadi sebuah rencana yang jelas. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Kita bedah bareng-bareng. Apa sih sebenarnya target berani dari Sido muncul ini? Karena ini bukan cuma angka di atas kertas, ini adalah mesin yang bakal menggerakkan strategi mereka sampai tahun 2026. Coba deh kita lihat angkanya satu persatu. Target pertumbuhan laba dan pendapatan itu konsisten di angka 8% setiap tahun. Dan buat ngewujudin itu semua, mereka siap loh ngeluarin modal belanja antara 120 sampai 150 miliar rupiah. Ini sinyal yang kuat banget kalau mereka benar-benar serius dan investasi besar-besaran buat pertumbuhan. Nah ini nih yang bikin penasaran. Gimana caranya sebuah perusahaan yang akarnya itu tradisi jamu bisa ngejar target keuangan yang sangat modern kayak gini? Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Jawabannya, ternyata ada di sini, di jantung operasi mereka, mesin kualitas. Karena Sido muncul tahu banget, untuk bisa main di level dunia, kepercayaan itu adalah mata uang utamanya. Dan kualitas, ya, itu satu-satunya cara buat dapetin kepercayaan itu. Buat ngerti kualitas mereka, kita harus lihat dapurnya. Kita udah nggak ngomongin angka-angka abstrak lagi. Kita sekarang seolah-olah ada di Bergas Semarang. Ini adalah titik di mana tradisi jamu dan teknologi modern benar-benar bertemu. Dari situ, coba kita zoom in sedikit. Lihat deh betapa terorganisirnya tempat ini. Ini bukan sekedar pabrik biasa, ini udah kayak ekosistem yang presisi. Ada area khusus untuk riset dan pengembangan, buat inovasi, dan yang paling penting, ada area kontrol kualitas yang jadi benteng pertahanan standar mereka. Jadi, apa sih sebenarnya kontrol kualitas versi Sido muncul? Simpelnya gini, ini adalah proses yang super ketat buat mastiin setiap produk yang keluar itu memenuhi standar yang tepat. Pilihannya cuma dua, lolos atau tidak lolos. Nggak ada area abu-abu. Inilah yang membangun kepercayaan konsumen selama puluhan tahun. Tapi tunggu dulu, Sido muncul itu ternyata ngukurnya nggak cuma soal kualitas produk atau keuntungan. Mereka juga mengukur dampak mereka ke lingkungan dan masyarakat. Nah, disinilah kita pindah dari obrolan soal produk ke obrolan soal tanggung jawab perusahaan. Tapi kan kita sering banget skeptis ya, gimana caranya sebuah perusahaan bisa ngebuktiin kalau komitmen mereka soal keberlanjutan itu bukan cuma buat pencitraan atau greenwashing. Jawabannya ada di satu hal, transparansi total lewat pelaporan yang terstandarisasi. Nah, Sido muncul ini pakai yang namanya standar GRI. Anggap aja ini kayak rapor berstandar internasional untuk tanggung jawab perusahaan. Ini memungkinkan investor, mitra, dan bahkan kita sebagai konsumen dimanapun kita berada untuk membaca dan membandingkan dampak mereka secara apple to apple. Dan prosesnya ini nggak main-main ya, bukan cuma sekedar ngisi formulir. Mereka benar-benar ngikutin 4 langkah yang ketat dari GRI. Mulai dari memahami bisnis mereka, nyari tahu semua dampaknya, sampai nentuin isu mana yang paling penting buat dilaporkan. Ini pendekatan yang terukur, bukan cuma sekedar janji-janji. Nah, ini dia contoh nyatanya. Jadi bukan cuma teori. Coba lihat grafik target emisi gas rumah kaca mereka. Mereka berkomitmen buat nurunin emisi sampai 42% pada tahun 2030, sejalan dengan target iklim global. Ini yang bikin komitmen mereka jadi nyata dan bisa diukur. Dan ini buktinya. Kelihatannya mungkin teknis banget ya, tapi intinya apa? Mereka itu buka-bukaan soal semuanya. Sampai ke hal-hal detail kayak praktek ketenagakerjaan dan struktur organisasi. Semuanya dibuka untuk publik. Inilah fondasi kepercayaan yang mereka bangun buat bisa diterima di pasar global. Oke, sekarang kita sambungin titik-titiknya. Kualitas operasional yang solid dan pelaporan yang etis tadi, itu semua jadi landasan buat ngejar target pertumbuhan ambisius yang kita bahas di awal. Jadi, strategi mereka itu intinya ada di pergeseran ini.
Para analis bilang kalau pasar domestik di Indonesia itu udah mulai penuh. Jadi mau nggak mau, buat bisa tumbuh 8% mereka harus go international. Pasar ekspor itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Terus gimana caranya? Rencananya itu nggak cuma satu jalur. Mereka nggak cuma ngandelin ekspor. Di saat yang sama, mereka juga terus bikin produk baru yang inovatif, neken biaya produksi biar efisien, dan pastinya menguasai kanal digital kayak e-commerce. Ibaratnya, ini serangan dari semua sisi. Dan ternyata pasar juga approve loh. Analis dari Kisi Sekuritas misalnya bilang target ini sangat realistis. Kuncinya ada dua, pricing power. Artinya merek mereka itu udah kuat banget jadi bisa nentuin harga dan strategi ekspor yang jelas. Itulah kenapa mereka merekomendasikan beli untuk saham ini. Nah, sampailah kita di bagian akhir. Kalau kita tarik benang merahnya, ini adalah sebuah narasi yang menarik banget. Cerita tentang menyeimbangkan dua dunia yang berbeda. Jadi, inilah inti ceritanya. Sido muncul ini jadi contoh yang keren banget gimana sebuah perusahaan bisa tetap pegang teguh warisan tradisinya, tapi di saat yang sama pakai semua alat paling modern dalam bisnis, kontrol kualitas super ketat, transparansi total, dan strategi global yang agresif. Hal ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Dengan semua fondasi yang udah mereka bangun, kira-kira bisa nggak ya ramuan tradisional dari Indonesia ini benar-benar menembus pasar dan menjadi fenomena kesehatan di seluruh dunia? Mungkin masa depan Sido muncullah yang akan menjadi jawabannya.